Saya, Rini Sumarni, CGT Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih kepada Bapak Fajar Sidik Setiawan selaku fasilitator dan Ibu Santiwardani selaku pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Perkenalkan, nama saya Agung Riasito. Saya Yulianti. Saya Rini Sumarni. Kami akan mempersembahkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Apa kabar nih, Bu Yuni? Alhamdulillah saya baik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kegiatan kita dalam pertemuan kita hari ini ya, Bu ya. Ya, betul. Ya, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Cuman ya agak sedikit bagaimana lah, seperti yang sudah saya sampaikan sama Ibu ya. Iya, betul ya. Memang setiap manusia atau setiap orang pasti mempunyai permasalahan sendiri ya, Bu ya. Nah, sebelumnya kita duduk bersama di sini untuk memastikan tujuan kita ini ya ini akan merencanakan hal yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nanti. Dan juga saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu untuk melaksanakan coaching kepada Pak Agung gitu ya tentunya. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, sejauh mana persiapan yang sudah Ibu lakukan? Ya, dan saya persiapan untuk nanti coaching. Saya sudah menyiapkan. Yang pertama adalah saya membuat jadwal dulu dengan Pak Agung. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada saat coaching. Oh, baik, luar biasa Ibu ya. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan rubrik penilaian pada saat saya melaksanakan observasi terhadap Ibu bersama Pak Agung gitu ya, yaitu bagaimana pertanyaan yang Ibu ajukan apakah sesuai dengan alur kata dan juga menggunakan rasa gitu ya, Bu ya. Oke. Alhamdulillah ya, Bu ya. Baik, saya ingin juga mengajukan pertanyaan yang lain yaitu terkait dengan kompetensi inti dari kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Agung. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching itu? Nah, itu saya ingin mendapatkan bimbingan dari Ibu itu yang tentang pertanyaan bermakna, Bu. Nah, itu mungkin Ya. Karena saya masih belum perlu sebuah refleksi untuk saya gitu untuk dalam mengungkapkan pertanyaan bermakna. Oke, bagus sekali ya Ibu memilih pertanyaan yang bermakna atau berbobot gitu ya yang ingin disampaikan kepada coaching. Nah, menurut Ibu seberapa penting kompetensi tersebut yaitu pertanyaan berbobot ini ya, bermakna ini berdampak positif kepada coaching? Sangat penting karena pada saat nanti proses coaching nanti agar tercipta alurnya mungkin, Bu, dan kita semakin menggali dari potensi dari coaching itu. Nah, bagus sekali Bu ya. Memang kita juga harus terus menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu harapkan setelah kegiatan coaching ini? Harapannya saya dapat
tentunya saya dapat umpan balik ya Bu ya. Yes, betul. Saya dapat umpan balik dari kegiatan ini yang tujuannya nanti adalah sebagai tambahan pengetahuan juga Yes. untuk saya agar saya dapat terus berkembang. Alhamdulillah gitu ya Bu ya. Nampaknya Ibu juga sudah benar-benar yakin dan juga Ibu juga sudah mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Oke, Ibu sudah siap dalam melaksanakan coaching bersama Pak Agung? Insya Allah Bu siap Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Ya, ini Bu, Ya. saya ada kesulitan nih berkenaan dengan siswa ya. Siswa motivasi belajarnya sangat kurang sekali ceritanya. Nama siswanya itu Angga. Jadi Angga ini teh jarang masuk kelas. Kemudian tidak pernah ngerjain tugas begitu ya. Terus ya motivasinya emang belajarnya agak kurang sekali. Saya sangat bingung nih Bu. Oh gitu. Jadi ini adalah satu kebingungan dari Pak Agung ya selama di kelas. Nah, dari hal-hal ini apa yang sudah Pak Agung yang sudah mulai Pak Agung laksanakan gitu terhadap siswa Angga ini? Nah, untuk siswa Angga ini saya sudah pernah memanggilnya Bu, gitu, memanggilnya kasih motivasi, kemudian dikasih peringatan juga sudah begitu ya. Tapi tetap berlaku sama begitu ya, terus membolos dan tidak mengerjakan tugas. Dari langkah-langkah yang sudah Pak Agung laksanakan terhadap siswa ini sudah berapa minggu Pak Agung dilaksanakannya? Kurang lebih 2 minggu Bu. Oh sudah 2 minggu. Ya. Tapi masih belum terlihat ada perubahan. Betul, itu masih Ya, belum ada apa namanya perbaikan ya. belum ada Siswanya. perbaikan ya. Nah dari karena ini belum adanya perbaikan. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih Pak Agung? Nah, rencana saya mau akan memanggil orang tua Bu. Iya, Ya, orang tua. Jadi kita coba untuk mensinkronkan dengan orang tua yang mudah-mudahan dengan dorong dari orang tua motivasinya bangkit kembali Bu. Terus saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan guru BK juga gitu kan. Karena kalau saya sebagai wali kelas kan tidak etis ya kalau tidak melibatkan BK. Betul sekali Pak. Betul. Iya, Pak Agung sudah pada akhirnya melibatkan juga orang tua, kemudian juga sudah akhirnya dengan rekan sejawat, dengan guru BK gitu. Nah dari rencana aksi ini berapa lama nih waktunya yang Pak Agung perlukan agar anak ini termotivasi kembali gitu? Berapa lama nih Pak dari rencana aksi ini? Oke Bu, jadi rencananya besok saya akan coba untuk membuat surat pemanggilannya, pemanggilan supaya besok juga orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu ya. Jadi saya akan coba untuk berbicara dengan orang tua berkenan Angga ini gitu ya. Karena emang kalau tidak kita kita lakukan tindakan siswa Angga ini nanti ditakutkan tidak naik kelas gitu. Iya betul sekali Pak. Karena ini masalah yang sehari-hari mungkin ya kita hadapi, betul sekali Pak. Dari waktu Bapak kemudian melakukan pemanggilan, observasinya untuk Angga ini agar terlihat perubahan perilakunya, Pak Agung bisa ada ini waktunya nggak, rentang waktunya gitu? Jadi yang saya perhatikan Bu itu dari kelas 10 sih bagus-bagus aja Bu ya, masih biasa gitu ya di kelas 10. Nah ini menjelang kelas 11 ya, kelas 11 tingkatan kelas 11 ini udah mulai agak aneh gitu ya sikapnya. Jadi udah jarang masuk, kemudian sudah tidak mau mengerjakan tugas gitu. Itu udah ketahuannya di kelas 11 gitu kan, seperti itu. Nah ini membuat pertanyaan buat saya ya, karena emang kenapa sih di kelas 10 dia baik-baik aja, karena ketika di tingkat kelas 11 dia agak aneh gitu. Iya begitu ya Pak ya.
Nah dari apa sih yang nanti akan menjadi patokan gitu, akan yang menjadi patokannya bahwa oh ini ternyata Agung itu sudah ada perubahan gitu Pak, dari Pak Agung sudah sudah melakukan pemanggilan, kemudian berbicara dengan guru BK. Nah dari yang sudah Pak Agung lakukan ini terhadap Angga gitu, apa yang perubahan apa gitu yang jadi patokannya bahwa Angga ini ada perubahan gitu Pak? Ya, jadi harapannya gitu, harapan dari Pak Agung. Jadi yang saya curiga itu kemungkinan sih ada permasalahan di rumah Bu, gitu, permasalahan di rumah. Jadi ketika di kelas mungkin biasa-biasa ya, ketika di kelas 11 saya dapat informasi dari temannya itu bahwa orang tuanya itu sering bertengkar di rumah Bu, gitu. Jadi bertengkarnya di depan Angga katanya. Gitu. Ini saya ingin memanggil orang tua tuh ingin meng-cross check gitu, apakah betul atau tidak gitu, hal itu terjadi gitu. Jadi itu kan mungkin menurut saya sih salah satu faktor ya, salah satu faktor Angga motivasinya berkurang itu dari situ, seperti itu. Iya Pak. Baik Bapak sudah sangat bagus sekali gitu. Bapak membuat perencanaan untuk siswa Angga ini, karena memang ini akan jadi satu motivasi itu adalah salah satu semangat untuk siswa belajar gitu ya Pak ya. Nah terima kasih sekali Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, yang Bapak programkan ini terhadap siswa Angga ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya Pak. Cuman ini Pak, untuk prosesnya kira-kira nih selama rentang berapa nih observasinya untuk Angga ini gitu Pak? Saya optimis Bu, sebelum seminggu itu bisa. Sebelum seminggu ya Pak ya? Jadi mulai besok dan beberapa hari ke depan itu kan akan saya coba proses gitu. Proses mudah-mudahan dengan waktu durasi kurang dari seminggu itu kita sudah mendapatkan solusi untuk siswa Angga ini gitu. Iya Pak, betul sekali. Jadi seminggu mungkin ya Pak ya, seminggu dari seminggu ini akan diharapkan gitu ya Pak ya, bahwa Angga itu ada perubahan gitu. Iya Pak Agung, mudah-mudahan ini Pak Agung bisa merealisasikannya dan juga menumbuhkan semangat ini untuk Angga, karena motivasi itu yang utama gitu ya Pak Agung ya. Iya, terima kasih sekali Pak Agung sudah berkenan berbincang dengan saya pada kesempatan ini. Nah, bagaimana perasaan Pak Agung nih? Setelah saya cerita Bu, alhamdulillah plong Bu ya. Gitu. Sudah lega ya. Soalnya dari permasalahan yang tadi saya bimbang gitu ya dengan cerita sama Ibu, itu permasalahan saya agak sedikit berkurang gitu ya, karena dengan tadi bincang dengan Ibu tuh ada saya tergambar, oh ini langkah yang harus saya lakukan, ini udah digambar gitu. Ya alhamdulillah, jika yang kita diskusikan, kita perbincangkan ini bisa bermakna ya Pak Agung ya. Amin. Dan saya doakan juga mudah-mudahan dari rencana-rencana Pak Agung Alhamdulillah Bu Yuli telah melaksanakan coaching bersama Pak Agung dengan sangat baik. Dan saya juga melihat Bu Yuli sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita yang dimulai dari tujuan, rencana identifikasi, lalu ke rencana aksi dan juga tanggung jawab, seperti yang sudah Bu Yuli sampaikan kepada Pak Agung. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yuli setelah melaksanakan coaching bersama Pak Agung? Saya agak sedikit lega Bu setelah saya melaksanakan proses coaching ini, karena ini kan dan tujuannya adalah meningkatkan kompetensi saya juga gitu ya Bu ya. Cuman saya masih di 70% mungkin ini Bu. Oh gitu. Iya, masih di 70% untuk saya pengembangan dengan pertanyaan yang bermakna itu mungkin Bu. Tadi Ibu Yuli sudah sampaikan praobservasi bahwa yang ingin dikembangkan itu adalah pertanyaan yang bermakna atau berbobot.
menurut Ibu apakah Ibu sudah sesuai memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Agung? Nah itu Bu, saya masih agak perlu berlatih kembali mungkin ya Bu ya. Oke. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain memberikan pertanyaan yang bermakna atau berbobot? Yaitu kehadiran penuh ya, kehadiran penuh kehadiran penuh karena itu saya rasa sangat diperlukan untuk yang proses coaching ke depannya mungkin. Oke, alhamdulillah Bu Yuli juga dengan sangat luar biasa melaksanakan coaching bersama Pak Agung dan juga sudah dapat mencapai tujuan dan harapan melalui coaching bersama Pak Agung. Semoga Ibu juga dapat melaksanakan coaching di lain waktu baik kepada murid ataupun rekan sejawat di sekolah Ibu. Iya Bu, baik, terima kasih. Nanti saya bisa dengan Ibu kembali mungkin ya? Boleh, dengan senang hati, dan saya pasti mempunyai banyak waktu luang untuk Ibu Yuli. Iya, terima kasih Bu Yuni sudah mensupervisi saya sebagai coach pada proses coaching ini. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan setiap yang kita lakukan pertemuan itu mendapatkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dan terutama dapat jauh menggali kompetensi yang Ibu Yuli miliki. Ya, amin Bu, terima kasih. Sama-sama, sampai bertemu lagi.